Helen, kamu gila. Kenapa kamu ingin seorang seperti Morgan menjadi pacarmu? Dia itu kan hanya pecundang miskin yang memungut sampah. Dia tidak pantas untukmu. Banyak pria kaya raya yang mengejarmu, kenapa harus Morgan? Teriak Melinda dengan ekspresi sangat kesal setelah mendengar apa yang dikatakan Helen. Dia tidak tahu apa yang ada di pikiran temannya itu. Iya, aku tahu dia hanya pecundang miskin yang memungut sampah, tetapi mau bagaimana lagi? Yang pasti, sekarang ini aku hanya ingin pecundang miskin itu menjadi pacarku. Aku hanya ingin Morgan, bukan yang lain, kata Helen dengan tenang sambil memoleskan pemerah bibir di bibirnya yang indah. Kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba ingin dia menjadi pacarmu? Padahal ada begitu banyak generasi kedua yang kaya di kampus kita yang mengejarmu, dan kamu tinggal pilih salah satu dari mereka, tukas Melinda dengan mata terbelalak. Dia tidak habis pikir dengan sikap Helen. Helen tidak bisa menahan senyum dalam hatinya ketika mendengar kata-kata Melinda. Semua generasi kedua kaya yang mengejar Mia itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Morgan. Tentu saja, Helen tidak akan mengatakan yang sebenarnya sekarang. Dia hanya bisa terus berpura-pura dan menjawab pertanyaan Melinda dengan santai. Sebenarnya alasannya sangat sederhana. Aku memang tidak benar-benar ingin Morgan menjadi pacarku, tetapi aku hanya ingin dia membuat seseorang menjauh dariku untuk sementara, ungkapnya. Apa maksudnya membuat seseorang menjauh? Siapa yang kamu maksud? Tanya Melinda lagi dengan ekspresi yang masih sangat bingung. Gadis itu benar-benar tidak mengerti maksud perkataan Helen. Siapa lagi menurutmu? Aldo, mahasiswa di kampus kita yang terus-menerus mengejarku, dan membuatku sangat risih, meskipun kondisi keluarganya lumayan kaya, tetapi pria itu sangat jelek. Aku tidak menyukainya sama sekali, jadi aku memutuskan untuk menjadikan Morgan sebagai pacarku untuk sementara waktu. Dengan cara ini, Aldo pasti akan mundur dan tidak lagi mengejarku. Kamu mengerti maksudku, kan? Kata Helen malas. Oh, begitu, jadi kamu tidak benar-benar menyukai Morgan. Iya, begitulah. Melinda mengangguk pelan. Namun setelah beberapa saat, gadis itu kembali bertanya, tidak juga. Helen, jika kamu memang ingin mencari pacar palsu, kamu tidak seharusnya menjadikan Morgan sebagai pacarmu, kan? Morgan adalah pemulung miskin, bukankah itu hanya akan membuatmu malu nantinya? Ada alasan lain kenapa aku memilih Morgan. Aku ingin menunjukkan citra yang lain dariku. Dengarkan aku ingin Aldo tahu bahwa aku, Helen, bukan gadis pemuja uang, meskipun dia kaya, aku tidak akan pernah menyukainya. Pria itu harus berpikir bahwa aku tidak menyukai seorang pria hanya karena pria itu kaya. Bukankah itu juga akan menyelamatkanku dari Aldo? Dia terus saja mengirimiku makanan dan bunga. Aku benar-benar muak dengannya. Apa dia pikir aku tidak bisa membeli makanan dan bunga sendiri? Gila Helen. Sebenarnya, Helen sudah memikirkan situasi ini sebelumnya. Dia baru menyadari bahwa tadi dia terlalu antusias pada Morgan, yang tentu saja akan menimbulkan kecurigaan di benak Melinda. Jika sampai Melinda tahu identitas Morgan yang sebenarnya, maka tidak hanya niat aslinya yang akan terungkap, tetapi semua gadis di kampus itu mungkin akan ikut mengejar Morgan. Itu berarti saingannya untuk mendapatkan pemuda kaya itu akan semakin banyak, jadi dia terpaksa mengarang cerita seperti itu untuk membodohi Melinda. Oh, iya, aku mengerti maksudmu, ucap Melinda seraya memandang Helen, dan mengangguk. Sebenarnya, menurutku Aldo juga tidak terlalu buruk, dan dia juga memperlakukanmu dengan baik. Bukankah dia hanya jelek? Kamu bisa memanfaatkannya jika kamu mau. Toh, dia tidak akan pernah menolakmu, tambah Melinda. Meskipun Morgan tidak punya banyak uang, tapi dia terlihat cukup tampan, jadi aku lebih memilih dia untuk menjadi pacarku. Setelah Aldo benar-benar menyerah, dan tidak lagi mengejarku, aku akan membuang Morgan. Itu sudah cukup, kan? Sekarang berhentilah membahas hal ini, pungkas Helen. Gadis itu kemudian memeriksa lagi riasannya, dan memastikan semuanya sudah terlihat sempurna. Setelah itu dia kembali menoleh, dan menatap Melinda dengan puas. Meskipun Melinda tidak begitu memahami niat Helen yang sebenarnya, tetapi di matanya, wajah seorang pria tidak begitu penting. Uang adalah kuncinya. Jika saja Aldo mau mengejarnya, Melinda pasti akan langsung menerima tanpa berpikir dua kali. Di otak gadis itu hanya ada uang dan uang. Selama dia bisa mendapatkan uang,
Tidak masalah baginya jika dia mendapat pria yang jelek. Oh ya, jangan beritahu Morgan tentang apa yang kita bicarakan barusan. Aku sedang memanfaatkannya sekarang. Jika dia tahu yang sebenarnya, dia tidak akan mau menjadi pacarku, kamu temanku, kan? Jadi kamu harus membantuku, ucap Helen dengan suara pelan. Jangan khawatir, kamu bisa percaya padaku. Aku tidak akan memberitahu Morgan. Jika Morgan tahu sekalipun, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya seorang pecundang miskin. Bisa menjadi pacarmu saja sudah seperti mendapat uang jatuh dari langit, kan? Jika bukan karena kamu ingin memanfaatkannya, bahkan dalam mimpi pun dia tidak akan bisa bersamamu, kata Melinda dengan nada penuh penghinaan. Helen tidak tahan untuk mencibir saat mendengar kata-kata Melinda. Andai saja gadis ini tahu identitas Morgan yang sebenarnya, dia tidak akan pernah berani bicara seperti itu tentang Morgan. Batinnya, bukan Morgan yang bermimpi untuk menjadi pacar Helen, tetapi, sebaliknya. Helen yang sangat menginginkan pria itu untuk menjadi pacarnya. Helen menggunakan alasan tat itu hanya untuk menghilangkan kecurigaan Melinda terhadapnya. Dengan demikian, semua akan terlihat wajar saat dia berusaha mendekati Morgan, tanpa khawatir menimbulkan kecurigaan di benak temannya itu. Helen baru akan memberi tahu semua orang tentang identitas Morgan nanti setelah dia benar-benar mendapatkan pria itu. Pada saat itu, semua orang pasti akan iri padanya. Benar-benar sebuah rencana yang sempurna. Melinda yang begitu bodoh dan hanya memikirkan uang, berpikir bahwa apa yang dilakukan Helen saat ini benar-benar hanya sekadar berpura-pura, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Sebagai seorang teman yang baik, dia hanya bisa mendukungnya. Sementara itu, Morgan, Ryan, dan Rayhan masih menunggu pesanan makanan mereka yang tengah disiapkan. Beberapa menit kemudian, terdengar suara pelayan restoran yang memberi tahu bahwa pesanan mereka sudah siap diambil. Meskipun El Mounte Resto adalah restoran terbaik di kampus Universitas Surabaya, dan banyak mahasiswa kaya yang datang ke tempat itu untuk makan, ternyata para pelayan di restoran tersebut tidak sibuk mengantarkan makanan sama sekali. Para pengunjung ternyata harus mengambil pesanan mereka sendiri. Setelah mendengar kata-kata pelayan, Morgan, Ryan, dan Rayhan langsung berdiri, dan bergegas mengambil makanan di tempat yang disediakan. Aku tidak menyangka kalau tempat ini sama saja dengan kantin kita. Kita harus mengambil makanan kita sendiri, gerutu Ryan setelah dia mengambil makanannya. Dia baru pertama kali datang ke tempat itu untuk makan siang. Iya, ini pertama kalinya aku makan di sini. Aku juga tidak tahu apakah makanan yang dijual di sini enak, tukas Rayhan menimpali. Jika kalian berdua suka makanan di sini, aku akan sering mengajak kalian berdua makan di sini nanti, kata Morgan dengan suara pelan setelah mendengar percakapan antara Ryan dan Rayhan. Kamu akan sering mengajak kita makan di sini? Tanya Ryan seraya memandang Morgan. Dia tertegun sejenak, lalu kembali tersenyum. Hei bro, hari ini kita bahkan harus membayar 2 juta untuk makanan ini. Jika kita nanti sering datang ke sini untuk makan, aku rasa kamulah yang akan kita makan haha, ledeknya sambil tertawa ringan. Morgan hanya tersenyum, dan kembali tidak banyak bicara. Ryan dan Rayhan berjalan dengan membawa piring masing-masing di tangan mereka. Ada semangkuk sup daging kambing yang belum diambil. Morgan langsung mengambil mangkuk sup itu, lalu berbalik dan bergegas ke meja mereka. Namun, saat Morgan baru saja mengambil kurang dari 2 langkah, tiba-tiba seorang gadis muncul entah dari mana, dan menabrak Morgan yang tengah membawa semangkuk sup. Ah! Teriak gadis itu. Seorang gadis dengan gaun merah muda berjalan terburu-buru, dan tidak memperhatikan Morgan sama sekali, sehingga langsung menabrak mangkuk sup yang ada di tangan Morgan. Rebusan daging kambing di mangkuk itu pun langsung terbalik dan tumpah ke pakaian gadis itu. Sayang, kenapa? Ada apa denganmu? Tanya seorang pria gemuk dan pendek yang bergegas keluar dari belakang sang gadis setelah mendengar teriakan gadis itu. Sayang, lihat Inil barusan pria B** ini dengan sengaja menabrakku dan mengotori pakaianku. Teriak gadis itu dengan kesal ketika melihat pakaiannya tersiram sup kambing. Begitu pria gemuk dan pendek itu mendengar kata-kata pacarnya, dia lantas menatap Morgan yang berdiri di hadapannya. Pria itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan dingin, "Oh jadi kamu."
Di dalam El Monte Resto, seorang gadis tiba-tiba bergegas masuk dan langsung menabrak Morgan hingga menumpahkan makanan di tangan Morgan. Sebenarnya kejadian itu bukan salah Morgan sama sekali. Akan tetapi sebelum Morgan sempat berbicara, gadis itu sudah terlebih dahulu menuduh bahwa Morgan sengaja menabraknya. Morgan menatap gadis di depannya dengan ekspresi bingung, dan terdiam. Setelah melihat Morgan, pacar gadis itu melontarkan tatapan aneh di matanya karena dia ternyata mengenal Morgan. Morgan juga menatap pacar gadis itu dari atas sampai bawah, dan dia mengenali pria itu yang ternyata adalah teman sekelasnya semasa SMA. Nama aslinya adalah Ferdian, tetapi karena dia gemuk dan pendek, banyak orang memanggilnya si Gembul waktu itu. Si Gembul adalah anak seorang pengusaha. Kondisinya, keluarganya semakin baik dalam beberapa tahun terakhir. Semasa SMA dulu, dia sering menggertak orang lain dan juga mempermalukan Morgan. Dalam beberapa tahun terakhir, bisnis real estate ayahnya dikabarkan meningkat dengan pesat. Hal itu tentu saja membuat karakter Ferdian makin sombong dan mendominasi. "Oh, aku pikir siapa? Ternyata kamu, Morgan," cibir Ferdian. Tadinya Ferdian khawatir jika orang yang memiliki konflik dengan pacarnya itu adalah generasi kedua yang kaya di kampus. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka orang itu akan sulit untuk dihadapi, atau bahkan bisa membuatnya berada dalam masalah besar. Apalagi Universitas Surabaya memiliki konglomerat tersembunyi yang tidak diketahui, meskipun si Gembul memiliki uang di rumah, tapi bukan berarti dia bisa memprovokasi siapapun. Dia memang bukan orang miskin, tetapi dia juga tidak bisa dibilang sangat kaya. Saat mengetahui bahwa yang dihadapinya adalah Morgan, Ferdian pun merasa lega. Pria pendek itu pun mengambil 2 langkah ke depan, lalu menyipitkan matanya ke arah Morgan, dan berkata dengan arogan, "Morgan, jadi kamu sekarang adalah seorang pelayan di restoran ini?" Petik 2. "Aku di sini hanya untuk makan dengan teman-temanku," jawab Morgan dengan nada yang sangat tenang. "Apa, kamu di sini untuk makan dengan teman-temanmu?" cibir Ferdian sambil memandang hina ke arah Morgan. "Kamu itu kan hanya seorang pria miskin yang memungut sampah, apa kamu punya uang untuk makan di sini? Jika tidak punya uang jangan sok-sokan. Sebaiknya kamu pergi ke kantin kampus dan makan di sana," hina pria gemuk pendek itu lagi. Morgan hanya memandang jijik pada Ferdian saat pria itu menghinanya. Melihat Rian dan Raihan sudah menunggunya, dan dia juga tidak berniat meladeni omong kosong pria sombong itu, Morgan pun langsung berkata, "Baru saja pacarmu menabrakku dan menjatuhkan makananku. Karena kita adalah teman sekelas saat SMA, aku tidak akan mempermasalahkannya." "Apa kamu bilang? Jangan bicara sembarangan. Jelas-jelas tadi kamu yang sengaja menabrakku dan menumpahkan semua sup di piring di pakaianku," teriak gadis di belakang si Gembul ketika dia mendengar kata-kata Morgan. Namun Morgan mengabaikannya, dan bahkan melangkah pergi begitu saja. Ferdian langsung mengulurkan tangannya untuk menghentikan Morgan sambil berteriak kesal, "Morgan, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Kamu pikir kamu ini siapa? Hah? Berani-beraninya bilang tidak akan mempermasalahkan. Memangnya kamu yang memutuskan? Kamu sudah mengotori pakaian pacarku, jadi kamu harus bertanggung jawab." Petik 2. Kaisen, Vivi, dan teman-temannya yang berada tidak jauh dari tempat kejadian, menyipitkan mata dan melihat ke arah Morgan, mereka benar-benar senang. Mereka memang sangat ingin melihat Morgan mempermalukan dirinya sendiri. Vivi sejak awal memang ingin mempermalukan Morgan dengan mengungkap identitas asli pemuda itu, dan juga mengatakan bahwa dia adalah seorang pencuri di depan begitu banyak orang, tetapi kemudian dia mengurungkan niatnya. Akan tetapi sekarang pria gemuk itu tiba-tiba muncul dan membuat masalah dengan Morgan. Bukankah ini pertunjukan yang bagus untuk dilihat? "Hei, kenapa malah kamu yang marah-marah? Pacarmu yang menabrak Morgan barusan. Seharusnya kalian yang bertanggung jawab." Sudah untung Morgan tidak ingin mempermasalahkannya, "Kalau tidak, kalian tentu harus mengganti makanan kami," teriak Rian penuh amarah sambil menatap tajam ke arah pria gemuk itu. Rian dan Raihan ternyata juga memperhatikan kejadian antara pria itu dan Morgan. "Apa kamu melihat dengan jelas itu bahwa pacarku yang menabrak Morgan?" balas Ferdian dengan wajah tanpa ekspresi. Rian hanya bisa tertegun saat mendengar pertanyaan itu, karena dia memang jalan duluan, jadi dia tidak melihat kejadian persisnya saat Morgan menabrak gadis itu. "Apa yang kamu mau sekarang?
Tanya Morgan sambil memandang Ferdian. Kamu mengotori pakalan pacarku. Karena kita adalah teman sekelas saat SMA, aku memberimu dua pilihan. Pilihan pertama adalah ganti rugi, lalu pilihan kedua adalah berlutut dan meminta maaf kepada pacarku. Kamu bisa memilihnya sendiri, kata Ferdian dengan nada yang sangat arogan. Berlutut dan meminta maaf. Ukas Morgan dengan tatapan aneh di matanya. Berapa banyak yang kamu inginkan? Tantang Rian setelah sejenak ragu-ragu sambil menatap ke arah Ferdian. Dia ingin segera menyelesaikan masalah ini dan tidak ingin membesar-besarkannya. Aku membeli pakaian ini seharga 6 juta. Ukas gadis itu dengan suara manja saat mendengar apa yang dikatakan Rian. Setelah mendengar harga itu, Rian dan Raihan pun tercengang. Ekspresi wajah keduanya sangat terkejut, karena mereka tidak menyangka bahwa pakaian seorang gadis akan semahal itu. 6 juta. Bahkan Rian dan Raihan tidak akan membawa uang tunai sebanyak itu hanya untuk makan siang. Kaisen, Vivi, dan teman-temannya yang menyaksikan kejadian itu, tentu saja tersenyum puas. Mereka sangat yakin bahwa Morgan tidak akan memiliki uang sebanyak itu. Jangankan 6 juta, 1 juta saja mungkin dia tidak punya. Mereka yakin Morgan tidak akan bisa memberi mereka uang sebanyak itu sebagai ganti rugi, jadi dia pasti akan memilih untuk berlutut dan meminta maaf. Setelah melihat ekspresi malu Rian dan Raihan, si gembul tersenyum penuh kemenangan, dan berkata kepada Morgan, "Morgan, aku tahu kamu hanya pecundang miskin yang mencari nafkah dengan memungut sampah di kampus. Kamu tidak perlu susah-susah mengeluarkan uang. Oh, kamu tidak punya, kan? Lebih baik kamu berlutut saja dan minta maaf kepada pacarku." Morgan berdiri di tempat dengan wajah tanpa ekspresi sambil menatap si gembul tanpa berbicara. Saat ini, dia sedang berpikir tentang bagaimana menghadapi orang sombong macam Ferdian. Morgan tidak mungkin memanggil Hadi secara langsung karena Rian, Raihan dan yang lainnya masih ada di sini sekarang. Hal itu justru akan mengungkap identitas dirinya, dan akan lebih sulit lagi untuk menjelaskan kepada semuanya. Dia harus memikirkan cara terbaik agar tidak mempermalukan dirinya sendiri tetapi juga tidak mengungkap identitas aslinya. Jadi pria ini adalah pria yang memungut sampah di kampus kita. Cibir gadis itu sambil menatap Morgan dengan tatapan jijik. Sungguh betapa sialnya aku hari ini. Bagaimana aku bisa bertemu pria miskin ini? Aku dengar pria ini dicampakkan oleh pacarnya beberapa hari yang lalu. Lihat dia. Gadis mana yang akan menyukai pria gembel seperti dia? Dia pantas menjadi jomblo seumur hidup, karena pasti tidak akan ada yang mau dengannya. Cepat minta mal padaku agar aku bisa segera berganti pakaian. Seru gadis itu dengan congkaknya. Di saat yang bersamaan, Helen dan Melinda baru saja keluar dari toilet, dan mereka langsung mendengar perkataan gadis itu. Morgan ini selalu saja mendapat masalah dimanapun dia berada, gerutu Melinda, meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dia bisa menebak apa yang baru saja terjadi dari noda di pakaian gadis itu, dan juga dari apa yang dikatakan gadis itu pada Morgan. Helen ragu-ragu sejenak, kemudian berjalan langsung ke arah Morgan dengan sepatu hak tingginya, dan bertanya kepada gadis itu dengan dingin, "Apa yang kamu katakan tentang Morgan barusan? Coba ulangi." "Aku bilang dia pecundang miskin. Dia itu gembel. Tidak akan ada gadis yang akan menyukai pria gembel sepertinya. Dia pantas menjadi jomblo seumur hidupnya." "Kenapa?" jawab gadis itu dengan sinis sambil membelalakan matanya ke arah Helen. Seketika Helen mengangkat tangan dan menamparkan wajah gadis itu sekeras-kerasnya. Plak! Seluruh orang yang berada di El Monte Resto terdiam sesaat, semua orang menatap Helen. Tidak ada yang menyangka Helen akan begitu berani, dan langsung menamparkan wajah seorang gadis dengan keras hanya karena kalimat yang diucapkan gadis itu kepada Morgan.